Oke, teman-teman semua ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Dalam video ini, mari kita sama-sama menggali lebih dalam tentang fitur yang ada di dalam buku pelajaran untuk SMP kelas 1. Yang kita akan kaitkan dengan apa sih keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh anak yang orang tua atau guru seperti kita sekarang yang ada di sekitar anak-anak ini juga bisa tahu dan bisa membimbing mereka menjadi fasilitator terbaik mereka. Karena kalau bicara tentang pendidikan, kita tidak memisahkan antara fungsinya guru di sekolah yang mengajarkan anak pengetahuan segala macam, fungsinya pengasuhan adanya di rumah dengan orang tua. Ya, karena untuk mendidik seorang anak kita butuh satu kampung, yang artinya adalah butuh banyak orang, butuh kerjasama dan kontribusi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu mari kita lihat lebih dekat teman-teman, bagaimana sih menjadi dan apa sih pentingnya narasi dan bernalar ini ya bagi orang tua dan guru. Ini penting untuk kita tahu. Nah, ini adalah yang menjadi pembelajaran kita dalam bedah belajar gitu ya. Jadi kita nanti akan mengadakan pelatihannya di tanggal 16 dan 23 Juli tahun 2023. Jadi ada 2 kali pertemuan teman-teman setiap hari Minggu ya, di tanggal 16 ini hari Minggu teman-teman. Gitu. Apa yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang kita pelajarin di dalam kelas online ya, ini kelasnya online ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikutinya, tidak harus bertemu secara langsung. Jadi bisa di mana saja. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari adanya pelatihan ini? Mari kita lihat lebih dekat buku anak-anak di tahun ajaran baru nanti di kurikulum Merdeka Belajar. Ini salah satu yang kita cuplik gitu ya, di ilmu pengetahuan sosial. Ini buku pelajaran SMP kelas 1 atau kelas 7 teman-teman. Apa yang ada di dalam buku ini? Nah, jadi di dalam buku ini setelah satu tema selesai diajarkan, seperti biasa ada evaluasinya tuh, ada bentuknya pilihan ganda dan ada bentuk esai. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini buat orang tua gitu ya dan guru, di sini ada esai tentang, supaya lebih dekat esainya, perhatikan bacaan berikut. Nah, ada bacaannya, ada artikelnya. Terus mereka, siswa maksudnya, diminta untuk berdasarkan informasi di atas, jelaskan dampak pembangunan jalan tol Jogja-Bawen terhadap interaksi antar wilayah tersebut. Nah, ini ada dibahas di dalam tema tersebut, ya. Tapi anak diminta untuk menjelaskan apa sih dampaknya. Nah, ini berarti mereka harus bukan hanya sekedar menghafalkan, sekali lagi ya teman-teman, tapi ini sudah lebih satu tingkat lagi. Mereka sudah mengolah informasinya, mereka menarasikan dan menalar apa sih yang terjadi, dampaknya seperti apa. Nah, disinilah menjadi penting tentang keterampilan bernarasi, bernalar, yang pada gilirannya juga akan mengkaitkan tentang berpikirnya anak-anak, ya, berpikir kritisnya anak-anak atau siswa ini dalam menjawab soal berdasarkan kasus yang diminta. Ya, mereka harus menjelaskan dampaknya seperti apa. Nah, kenapa ada kompetensi seperti itu ya, kompetensi bernalar, kompetensi bernarasi? Kenapa? Nah, karena memang capaian dari tujuan belajar ya, outputnya, ini kan prosesnya ya, ini outputnya itu atau indikator capaian belajarnya, salah satunya nih para peserta didik atau siswa atau anak ini diharapkan mampu mendeskripsikan
berinteraksi, menjelaskan, mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menganalisis. Kebayang ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini mereka ini diminta untuk bukan hanya sekedar tahu informasinya, baca informasinya, tapi jauh lebih daripada itu. Ya, mereka harus bisa bernalar, terus bernarasi, supaya bisa menjelaskan, mengurai, menganalisis, dan mendeskripsikan. Gitu. Karena kalau misalnya anak tidak dibekali keterampilan ini kita lihat bagannya ya, gambarnya. Di tengah-tengah ini ada anak, ada siswa. Nah, lingkaran yang ketiga, lingkaran ini adalah materi pelajaran. Yang pertama nih, di bawah bagian kanan. Ya, di bagian bawah ini ada materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini menuntut anak untuk mencapai kompetensi, gitu ya. Dan di situ juga anak harus punya keterampilan untuk sampai kepada kompetensi yang diinginkan. Berarti anak harus dilengkapi dengan keterampilan atau skillnya. Nah, materi pelajaran ini kan tadi yang tujuan kompetensinya dari materi pelajaran ini kan diolah, materi pelajaran diajarkan untuk anak bisa mendeskripsikan, untuk bisa mengurai, untuk bisa menganalisis. Ini kan tujuan dari capaian kompetensi. Nah, apa skill yang bisa mencapai kompetensi tersebut? Nah, kompetensinya adalah bernarasi, bernalar, kemudian berpikir dengan benar, gitu ya, agar supaya hasil analisisnya, hasil uraiannya itu benar, hasil deskripsinya itu sesuai, gitu. Nanti kemudian dari materi pelajaran, ini juga punya syarat nih, materi pelajarannya harus brain based, ya, berbasis kepada otak. Terus kemudian berdiferensiasi, menghargai perbedaan, inklusif, mengajak semua. Ya, artinya tidak memandang perbedaan-perbedaan, gitu ya. Jadi punya keunikan masing-masing anak, dari mulai bagaimana cara dia menyerap informasi, itu semua harus diakomodir. Ini ya teman-teman. Nah, inilah kalau kita lihat lebih detail lagi, inilah bangunan atau inilah produk atau hasil dari sebuah proses pembelajaran, yaitu siswa punya capaian kompetensi tadi. Tapi capaian kompetensi ini bukan semerta-merta hadir begitu saja tanpa adanya usaha dari guru. Kalau usaha dari guru adalah ini, bagaimana materi pelajarannya, bagaimana pendekatan inklusif kepada siswa, kepada pembelajarannya. Nah, dari capaian kompetensi tadi, siswa nih harus punya keterampilan bernarasi, bernalar, dan berpikir dengan benar. Ini salah satu faktor, gitu ya, agar supaya apa? Kompetensi tadi tercapai. Bagaimana cara terbaiknya untuk menjawab kebutuhan tadi? Kan ada kebutuhannya. Pasti ada anak yang merasa sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau dijawab tapi tidak tepat dengan kompetensinya, yang artinya mereka hanya asal menjawab, asal melihat, oh kayak begitu, copy paste, selesai. Jadi tidak menggali kemampuan berpikir dan bernalar dengan benar, dan tidak tercapai dong potensi atau kompetensinya tidak tercapai itu. Jadi bisa dikatakan anak gagal dalam hal prosesnya, karena mereka tidak memiliki keterampilannya. Ya, sekali lagi, tidak ada gagal, yang ada hanya belajar lagi. Berarti anak harus belajar kembali. Nah, peran kita sebagai orang tua dan juga guru, ini melengkapi atau bisa mulai memetakan nih, siapa-siapa saja atau apa-apa saja yang perlu dilengkapi atau di-upgrade
keterampilan bernalar, bernarasi, dan berpikir dengan benar. Nah, ilustrasinya, cara terbaik untuk menjawab kebutuhan anak adalah memperbesar wadah pengetahuan skillnya. Mungkin selama ini yang dibawa dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, SMA ke kuliah, mungkin wadahnya hanya ember kecil. Keterampilan yang dia punya adalah ya udah dibaca, keterampilan yang standar yang nggak pernah di-upgrade gitu. Nah, untuk menjawab kebutuhan di jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi, ya berarti mereka harus memperbesar wadahnya dengan cara mengajarkan, mengupgrade, mengupsize gitu ya, keterampilan-keterampilan. Ya, salah satunya 3 keterampilan tadi yang kaitannya dengan berpikir adalah bernalar dan bernarasi. Sekarang apa sih narasi itu, kan gitu ya. Dari tadi kita ngomongin narasi. Jadi narasi adalah kegiatan mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian dengan menggunakan kata-kata secara berurutan. Dan biasanya ini lebih formal. Ya, kita kalau bicara tentang pendidikan, tentang akademik, ya berarti formal gitu. Dan ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Karena artikelnya itu adalah artikel dari kasus yang memang nyata adanya gitu. Artinya mereka nggak bisa hanya asal menjawab atau menyalin ulang kalimat-kalimat per kata yang ada di dalam soalnya gitu, tanpa proses menganalisa yang kemudian menggunakan kata-kata mereka berdasarkan dari pemahaman mereka sendiri secara berurutan sehingga mudah dipahamin. Nah, itu tujuannya. Terus kemudian bernalar itu seperti apa? Tadi kita ngomongin nalar. Jadi kemampuan untuk berpikir logik gitu ya, berpikir kritis dalam memecahkan masalah atau menyusun argumen. Nah, itulah alasannya kenapa kompetensi dari menganalisa ya, karena dia akan menyusun tuh masalahnya seperti apa, terus kemudian mengurutkan sesuai nggak nih dengan logik gitu kan, logical berpikir, terus seperti apa argumennya, sehingga dari apa yang dijelaskan berdasar kepada fakta yang ada ya dari artikel tadi, anak bisa memutuskan ini seperti apa harusnya dijelaskannya. Nah, dari situlah kita bisa tahu sejauh mana kompetensi dari seorang siswa yang tentunya sudah diajarkan terlebih dahulu keterampilan berpikir, bernalar, dan bernarasi tadi. Nah, kemudian apa manfaat pelatihan ini bagi orang tua dan guru? Dia sebagai fasilitator, pendamping dari siswa atau anak dalam hal kompetensi atau keterampilan mereka bernalar dan berpikir, bernarasi. Nah, manfaatnya adalah bisa mengembangkan kemampuan komunikasi. Dengan bernarasi, siswa atau anak dapat mengungkapkan ide, pengalaman mereka secara jelas kepada orang lain. Terlebih di dalam evaluasi mereka menuliskan esai. Terus kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena siswa akan diajak untuk menganalisis informasi dengan bijak, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mencapai kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya, bisa memperkaya kosakata dan penguasaan bahasa dalam proses bernarasi tadi. Jadi siswa akan berinteraksi dengan berbagai kata dan ekspresi yang dapat memperluas kosakata mereka. Jadi ayo ikutan pelatihan ini dan tingkatkan kemampuan bernarasi dan bernalar dengan benar. Tentu saja bersama Bedah Belajar kita dapat belajar dan tumbuh bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di kelas pelatihan fasilitator, orang tua dan guru
bernalar dan bernarasi.